Sudah terlihat, Pak? Sudah. Ya, baik. Assalamualaikum. Selamat malam, teman-teman dan Pak Jerry sekalian. Saya ingin menerangkan, menjelaskan, dan mempresentasikan tentang website yang saya buat berdasarkan bisnis modelnya. Kalau bisnis model yang saya buat kebetulan adalah jasa servis penyedia layanan bahan untuk barbecue dan termasuk alatnya. Jadi yang pertama websitenya ini ada home-nya, terus ke bawah itu tentang usahanya itu sendiri, alasannya, gambaran umumnya tentang usaha, lalu menu-menunya. Di sini juga menunya ada main menu. Main menu itu di mana si customer itu bisa sewa kompornya sekalian berserta dengan bahan-bahan makanannya. Nah, ini kebetulan juga saya foto sendiri, Pak. Jadi sekilas kayak gini nanti gambaran yang akan didapat oleh customernya, yaitu berupa kompor, terus dagingnya, beserta juga side dish-nya, kayak gitu-gitu. Balik lagi. Ini Anda jualan, Anda yang Anda servis Anda apa ya? Servis saya restoran. Ini Pak, jadi memberi semi restoran, tapi saya juga merentalkan si kompornya itu, Pak. Jadi kan sekarang yang saya lihat kan fenomenanya orang-orang tuh suka barbekyuan, Pak, di rumah, tapi nggak semua orang itu punya alatnya, sehingga saya itu menyediakan kompornya gitu kan. Dasarnya itu, cuman kalau misalkan kompornya doang, si customer kan mikirnya, dia juga harus keluar biaya untuk beli bahan-bahannya kan. Makanya saya bikin paket, Pak. Jadi dari bahan makanannya hingga kompornya. Jadi si customer itu nanti ke saya udah semuanya, Pak. Nggak perlu repot nyari bahannya dan equipment-nya gitu. Yang kompor disewakan? Iya, kompor disewakan. Jadi si customer ini bisa sewa komplit, paket komplit seperti ini, di mana makanan dan kompornya, tapi juga customer juga bisa dikasih pilihan kalau misalkan dia cuma mau servis kompornya, sewa kompornya aja gitu. Terus setelah dia sewa, itu sewa buat berapa jam? Sistemnya nanti saya akan kasih 1 kali 24 jam, Pak. Misalkan si customer ini booking untuk hari Sabtu, paling tidak dia minimal order masuk ke kita sudah dari hari Jumat. Lalu nanti pengambilan kembalinya itu di hari Minggu gitu. Yang ngambil siapa? Nanti yang ngambil nanti di sini, Pak, ada saya munculin frequent asking a question, gimana sih cara pesannya, terus bagaimana kalau ada alat yang rusak, kayak gitu-gitu. Nah, untuk memudahkan customer lagi, jadi nanti ada, saya berniat untuk kurirnya ini mengantarkan dan menjemput kembali alatnya, Pak. Jadi si customer nggak perlu repot untuk mengembalikan ininya lagi, alat-alatnya lagi. Jadi ada biaya ngantar, ada biaya ngambil lagi ya? Kalau saya sih harga itu udah nggak termasuk ongkir, Pak. Karena kan ini memang si kurirnya ini saya berniat dari kitanya sendiri gitu, Pak. Jadi nggak perlu kerjasama dengan kayak misalkan GoSend atau Grab gitu kan. Jadi saya memasukkan harga paketnya itu sudah termasuk kayak misalkan saya memikirkan biaya inventari kompornya, terus biaya bahan-bahannya, terus juga menyisihkan untuk delivery-nya gitu loh, Pak. Jadi benar-benar semuanya dari kita gitu. Oke. Sekarang Anda gaji pegawai 1 bulan 3 juta. Dia kerjaannya ngambil-ngambilin alat, ngambil-ngambilin kompor. Itu masuk ke dalam biaya nggak? Iya, Pak. Nah, oke. Jadi ada biaya yang di-charge kepada customer untuk kita ngambil kompornya lagi kan? Iya sih. Kalau kita nggak ada biaya, kan kita gaji orang 3 juta. Mungkin juga nanti kan kita juga memberikan, ini kan saya kayak ngasih peminjaman barang ya, Pak. Otomatis saya juga butuh jaminan biar supaya barang kita nggak rusak kan, Pak. Nah, itu juga kayak
saya juga membebankan kalau misalkan sampai dengan kayak uang jaminan gitu Pak. Bisa jaminan. Tapi kalau dia udah barang udah diterima bagus, uang jaminan dikembalikan langsung gitu. Ya, dikembalikan langsung. Memang sih saya lihat memang dengan kondisi new normal seperti ini orang mall memang sepi ya. Jadi orang Iya Pak, karena orang juga takut kan kalau misalkan mau makan di luar. Ya, makan di mall juga udaranya tertutup kan, gampang di ruang ber-AC juga lebih berisiko ya. Oke. Iya, itu memang salah satu fenomena yang saya lihat sih Pak, melihat orang-orang sekitar dan teman-teman tuh sekarang jadi senang bakar-bakaran, terutama menu barbecue yang Korea-Koreaan sekarang gitu. Jadi saya mengambil ke arah sana. Oke. Ini frekuensi, ya Pak? Oke. Jadi Anda harus punya stok kompor yang banyak. Iya, saya berencana berencana seperti itu sih Pak. Cuman pelan-pelan. Kebetulan juga insya Allah bisnisnya ini juga bakalan saya jalanin serius Pak. Soalnya beberapa teman kantor juga udah ada yang nanya gitu kalau misalkan mereka exciting dengan bisnis model ini gitu. Oke. Jadi nanti semoga aja. Ya, dari sini baru kita meningkatkan awareness dari target market kita ya. Yang Iya benar. Digital bisnisnya kita udah punya kan? Iya. Nah untuk timnya ini seperti yang kayak di bisnis model Pak. Saya cuma butuh beberapa orang ini doang untuk pertamanya. Pertama itu saya sebagai terutama sebagai founder usaha ini dan sebagai head chefnya. Kebetulan memang saya di resep ini benar-benar buat untuk makanannya sendiri itu saya memang benar-benar buat bumbunya sendiri Pak, dari mulai buat benar-benar ngolah, nggak beli bumbunya jadi gitu. Nah, terus beberapa orang kayak delivery man tadi untuk mengantarkan pesanannya dan mengambil barangnya, terus social media dan web manager karena ini juga berbasis digital, jadi saya juga butuh awareness di social media dan webnya. Lalu ada asisten chef gitu. Nah untuk ini halaman kontaknya, saya juga udah buat nge-link Instagramnya langsung di web gitu Pak. Jadi kalau misalkan diklik langsung link ke web Instagramnya. Kebetulan udah dibuat juga sih. Terus dari segi cara pemesanannya, customer tinggal klik, misalkan dia mau pesan yang ini, di mana ini itu menunya berarti tersedia untuk 250 gram daging sapi dan daging ayam, terus beserta kompornya secara komplit, tinggal pilih mau di tanggal berapa, lalu di jam berapa, tinggal di-book. Gitu aja sih Pak, tinggal masukin emailnya si pelanggan, phone number-nya, terus tinggal press order. Nanti konfirmasi pembayarannya langsung masuk ke emailnya si customer, gitu Pak. Alright, good. Jadi saran saya, satu, Anda pelajari untuk Instagram Ads, kemudian Anda coba bakar duit untuk tawarkan Anda punya produk. Tapi juga harus Anda pertimbangkan kapasiti Anda berapa kompor gitu. Kalau Anda kompornya cuma 10, ya nggak perlu Instagram Ads nyerang 1.000 orang gitu ya. Tiba-tiba Anda kebanjiran order, kompor cuma 10, bottleneck ya. Jadi Anda harus lihat kapasiti Anda berapa. Kemudian ada alternatif lain nggak? Apakah harus pakai kompor? Kalau kan kompor membatasi penjualan Anda kan? Itu kan bisa jadi option. Nanti emang di sini belum lengkap sih Pak di bookingnya. Ini kan saya masih bikin menunya kan hanya yang set dan penjaman.
Nanti mungkin saya bisa Oke. menambahkan itunya aja. Satu lagi mungkin Anda nggak perlu beli, Sewa lagi. cukup sewa. Iya, Anda Berarti sewa cari saja provider kompornya. yang bisa mensewakan alat gitu ya, Pak? Nah, that's it. Anda ajak tuh Mas Rizky Darmawan. Dia kan punya tante tuh yang punya toko kompor tuh. Nah, si Rizky nyewain nih. Tante, barangnya gue beli, gue sewa-sewain. Berapa satu kompor per bulan sewanya gitu ya. Jadi, Anda secara kapasiti bisa terpenuhi semuanya ya. Ya, baik, Pak. Ya kan? Oke, Pak. Jadi kompornya kompor sewa. Ya, rusak pun yang Iya. perbaiki kan yang tukang kompor kan, yang penyewaan kompor Iya. kan. Kalau yang kompornya rusak, Jadi Anda punya teknisi nggak buat perbaikin? Nggak ada kan? nggak ada, iya, Pak. Oke, cari yang bisa nyewain kompor. Kalau si Rizky mau, ya udah dia bikin usaha penyewaan kompor buat Anda. Jadi dia khusus nyewain kompor. Oke, Rizky, gue ada order ke sana, kompornya lu kirim. Oke, dia ngirim kompor, Anda ngirim daging. Iya, Ya. Pak. Baik. Iya, Pak. Kemudian untuk procurement-nya Anda ke dagingnya juga Anda bisa partnership dengan apa? Kan dagingnya kan juga nggak sembarang daging di pasar PD Jaya kan? Iya, enggak. Anda harus ke apa toko daging yang di pasar Santa itu kan apa sih namanya itu saya lupa itu. Yang Indojaya ya, apa sih? Iya, Indojaya emang belinya di situ, Pak. Ya, ketahuan deh. Memang di Indojaya kan? Nah, Iya. itu kan Anda harus procurement Anda dengan Indojaya gimana? Oh, ini Indojaya dia udah jangan-jangan Indojaya dia udah bisa siapin slice-nya dia khusus. Bisa nggak dia langsung potong sesuai ukuran Anda? Jadi Anda nggak perlu lagi motong. Oke, Indojaya, gue ada order nih, size-nya tolong hari ini. Dia udah motongin buat Anda. Jadi Anda tuh istilahnya nggak ada proses. Anda Iya. itu ini udah jadi, udah di dalam kemasan di Indojaya, kompor udah dari si Rizky, Anda cuma bumbu. Oke. Jadi Indojaya nanti kerjasama bentuk slice-nya kayak begini nih, khusus. Nah, jadi yang membuat unik value proposition dari Anda itu adalah slice-nya beda sama yang lain. Ya kan? Iya, Pak. Jadi ada proses di sana ya Anda bayar di sana. Kalau bisa tanpa biaya kan? Iya, Pak. Oke. Daging kita sama daging Australia udah beda size-nya beda sama yang lain. Ya kan? Iya, Pak. Jadi oke. Good. Ide yang bagus sekali dari Anin. Oke. Iya, Pak. Applause Makasih, dulu Pak. untuk Anin. Oke. Next. Berikutnya siapa? Ayu ya? Atau Rizky? Ayo, digital bisnisnya, keluarkan semuanya. Ayo. Iya, Pak. Rizky Darmawan. Saya, Pak. Silakan. Ya, ayo. Oh, tapi saya jadinya berubah, Pak. Nggak kayak yang pas awal. Nggak apa-apa. Oke. Ya kan? Cewek itu kan memang suka berubah-ubah. Bener kan? Iya, Pak. Iya aja deh pokoknya. Iya aja deh, Pak. Jadi yang pas awal kan saya buat bisnisnya itu tentang sabun, terus akhirnya saya coba ganti ke bisnis digital gitu, Pak. Ini saya kemarin udah nyoba buat di Wix, tapi saya ngerasa kok di Wix agak susah gitu sih, Pak, agak lemot juga. Akhirnya saya nyoba ini dari Taylor Brands gitu, Pak. Terus ini saya juga nyoba subscribe gitu, Pak. Jadi buat websitenya lebih www apa? Taylor Brand. Taylor Brand. www.taylor.brands. Pakai S? Iya, pakai S, Pak. Oke. Akhirnya saya buat itu websitenya. Terus ini website yang udah saya buat. Di sini ada homepage-nya. Terus di sini saya juga udah bikin sama logonya gitu, Pak.
Anda bikin agensi digital? Iya, Oke. rencananya. Terus? Ini homepage-nya. Jadi sistemnya Kok nggak bisa Taylor Brands? Taylor Brands-nya gimana sih? Taylor Taylor, TAI, Pak. brand pakai S. TAI. Apa? TAI. Oh, Taylor. Oke. Ya, Taylor ini. Taylor. Terus kan? Terus ini ada homepage-nya, karena ini saya buatnya kayak digital agency gitu, jadi saya sistemnya kayak book gitu Pak, semacam book pertemuan gitu untuk membahas tentang projectnya seperti apa, atau mungkin baru mau nanya-nanya dulu gitu Pak. Terus di sini ada our story behind dari pembuatan digital agency ini. Lalu untuk servisnya diantaranya ada social media management, web design, copywriting, dan branding. Cuma untuk saat ini saya karena masih baru juga sama websitenya, jadi ini belum langsung ke link gitu, Pak. Cuma nanti akan saya improve lagi. Lalu di sini ada our team. Sebagian masih ada yang template gitu sih, Pak. Lalu ini nantinya untuk klien-klien yang udah kita serve, nantinya akan ditaruh di sini sebagai testimonial. Lalu di sini link ke Instagramnya gitu. Sebentar. ini ada apa? website Sosial media apa? Sosial media manajemen. Ini Pak. Saya lanjut ya Pak. Terus? Lalu di sini di Book Now. Cuma harusnya itu kan kalau udah masuk kalau misalnya ada klien gitu Pak, udah ngisi ini, seharusnya itu kan masuk ke email mereka. Cuma saya udah nyoba tapi nggak masuk gitu Pak. Entah itu saya harus subscribe lagi atau gimana. Tapi nanti orang yang udah ngisi Book Now ini itu masuk di database gitu, Pak. Nanti di Book Now itu nanti si kliennya bisa milih service mana yang mereka inginkan. Terus Untuk di websitenya lagi di sini saya ada taruh map, terus saya masukin Instagram juga, tapi Instagramnya masih kosong sih Pak. Oke, Anda pengen bikin digital agency ya? Iya Pak. Oke. Digital agency ini spesialisasi Anda mau bikin apa? Lebih condong ke marketingnya gitu sih Pak. Oke. Artinya Anda bakal bicara search engine optimizer. Iya. Kemudian Anda akan bicara email blasting, Anda bicara Instagram ads, Anda bikin konten buat klien-klien Anda. Iya. Anda desain kampanye seperti apa? Anda bikin anggarannya berapa? Anda Anda desain kampanye yang dibutuhkan. Anda bikin persona dari target market Anda bikin key phrase yang penting di website, Anda memperbaiki websitenya supaya trafficnya lebih tinggi, kayak gitu ya? Iya Pak, secara garis besarnya kayak gitu. Oke, good. Tapi apa yang menjadi ini Anda? Value proposition Anda apa kepada mereka? Apakah ini digital agency yang paling murah? Atau ini digital agency yang paling paket hemat yang Anda jual? Atau apa nih? Saya belum melihat
apa yang Anda tawarkan sebetulnya? Yang Iya, Anda tawarkan kalau kepada kliennya apa ya? saya di sini lebih menawarkan ini sih Pak, kayak sasarannya itu ke orang-orang yang emang masih merintis, jadi mungkin budget untuk entah website, untuk marketingnya masih minim, kita masih sasarannya ke situ sih Pak. Jadi kita pengen buat eh, jadi marketing agensi eh, yang bisa dicapai sama orang-orang yang masih mulai rintisan gitu Pak. Jadi hemat. Jadi Anda harus bikin slogannya, ayo. Apa bikin apa Pak? Slogan. Apa Oh, slogan slogan. Anda? Digital agency yang apa? Yang murah, yang hemat, yang terpercaya, atau apa ini? Oh, iya. Ya kan? Iya. Karena apa value yang Anda tawarkan kepada potensial klien Anda? Kalau cuma ngeliat gini aja, orang nggak tahu nih apa yang tawarin, ya kan? Service, testimoni, about, contact. Jadi belum bicara ya websitenya ya, belum ngobrol nih dengan potensial klien Anda. Kalau Anda sekarang sebagai klien nih, Anda ngeliat begini, ngerti nggak Anda nih apa yang Anda tawarin? Masih terlalu general gitu sih Pak. Jadi Iya. Anda iya. harus apa istilahnya berikan sesuatu yang more spesifik. Misalkan untuk Anda-Anda yang di wilayah untuk Anda-Anda yang punya startup baru ingin berkembang, ya, kami siap membantu. Gitu-gitu loh. Siap membantu dengan membantu penjualan Anda. Tidak laku tidak berhasil uang kembali atau apa gitu ya. Iya. Tapi good. Ini it's a good start, ya. This is the future is there actually ya. Potensial karena ke depan semua company mau nggak mau harus ke going digital dan para pemain digital agency bakal banyak sekali ke depan. So it is a good idea to start. Good, ayo. Iya. Oke. Diperbaiki Makasih ya, lagi ya. Pak. Yuk, berikut Rizky Iya, Darmawan. siap. Rizky, siapa lagi yang mau maju? Tidak ada yang mau maju lagi? Artinya di pertemuan berikutnya harus habis semua loh ini. Kejar-kejaran loh nanti. Sampai jam 12 malam loh minggu depan. Gak ada lagi? Oke. Sebelum saya akhiri, kita absensi dahulu ya. Mana ini? Absensinya. Sebentar. Rocky udah maju belum Rocky? Udah Pak, udah. Oh, udah ya. Saya lupa. Saya pertama yang barengan sama Pak Rani kalau nggak salah. Iya ya, yang itu ya, yang iya Pak, yang orangnya tabok itu ya. Pak. Saya juga Pak. Iya. Ini udah keluar kan itu. Ntar dulu ya. Set. Nah, ini kita belum mulai dari tadi nih. Mana sih? Topiknya kita tadi hari ini di procurement. Server Dev Anin hadir, Ayu hadir, Azizi hadir, Khairani hadir, Dila absen ya? Hadir Pak tadi Pak, kayaknya lagi di jalan Pak. Lagi di jalan. Oke, Dewi hadir, Farah hadir, Farida absen ya? Farida kelihatannya kelasnya tabrakan ya Pak ceritanya. Oh iya, tadi dia lapor saya udah. Tadi dia udah lapor saya. Fitrah Hadir Pak. hadir, Maryam hadir, Maulana Sen, Rizky hadir, Nanda
Absen. Anda udah keluar, Pak. Novita? Oke, Novita. Resti? Hadir, Pak. Absen. Rizky? Hadir, Pak Ketua. Rocky? Sayidah? Absen, Pak. Hadir nggak? Saya Absen. udah nggak ada, Pak. Sela? Absen. Jala juga, Pak. Trinita hadir. Saya cuti. Vika? Vika Vina dan Nggak pernah Absen. join kelas. Oke, Vina? Nggak ada, Pak. Absen. Oke, selesai. Alright. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bareng dulu. Set. Selamat tahun baru ya. Kita tahun lalu, minggu lalu udah kelas ya. Saya pikir setelah tahun baru sekarang. Satu, Mariam. Kalau nggak ada jilbab, pakai mukena aja. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Demikian perkuliahan kita malam ini. Minggu depan, jangan lupa yang belum present, siapkan presentasinya. Kalau nggak, tadinya nggak masuk lagi. Terus persiapkan diri untuk UAS 2 minggu lagi. Semoga semuanya oke. Untuk UAS pilihnya pilihannya ada mau kasus atau mau ini kasus. Saya pikir barangkali kemungkinan kita UAS-nya kasus. Baik, demikian perkuliahan kita. Kasus apa, Pak? Kenapa? Mau kasus atau mau soal? Kasus aja kayaknya enak, Pak. Soal, Mau kasus mau soal? terserah sih. Oke. Kalau kasus kayak gimana, Pak? Dua-duanya boleh. Kalau kasus Enak sih nilai presentnya jadi UAS, Pak. nilai presentasi Iya, Pak. Setuju, Pak. cemerdas ya. Oke, kalau ada juga sih kemungkinan Ada present lagi aja nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau Kasus kemudian dipresentkan. boleh. Kalau kasus pakai bahasa Inggris nggak masalah ya. Semuanya bahasa Inggris Wow. jago ya. Oke. Eh, No worries ya bahasa Inggris ya. Kalau jawabnya pakai apa, Pak? Bahasa Indonesia, Pak ya? Bahasa Indonesia boleh, Asalkan bahasa Inggris boleh. Oke. asalkan nggak ada istilah. Bu Dewi yang- masih di Grab ya? Baik, demikian perkuliahan kita pada malam ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Dadah, take care, stay safe.